warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wabifadlillah, wa ilallah, wa alallah, wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat, sadaqallahul azim. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh keluarga besar SMA 3 Semarang. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Yang kita muliakan, kita hormati bersama-sama kepala sekolah kita. Semoga beliau selalu dimuliakan Allah, yang sedang ada tugas ya hari ini, tidak bisa ikut bersama kita. Dan juga seluruh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang hadir bersama kita, baik yang offline maupun yang online, semuanya semoga Allah berikan keberkahan. Saya ingin menyapa dengan ciri khas Semaga. Semoga teman-teman yang di rumah yang menonton live acara ini juga sama-sama, ayo kita sama teriakan. Gak apa-apa di kamar ya, teriak ya. Baik, Semaga. Sekali lagi yang semangat, Semaga. Kayaknya kurang semangat sayanya ya. Semaga. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Adik-adik semuanya sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat semuanya? Masya Allah. Baik. Hari ini kita akan bahas tentang satu tema yang Masya Allah, tema ini adalah tema yang sangat kita senangi. Kenapa? Ada sebuah kisah ya, bahwa Abbas ini termasuk dari pamannya Rasulullah SAW, bermimpi. Dalam mimpinya beliau ini bertemu dengan Abu Uja. Ada yang tahu siapa Abu Uja, teman-teman? Yang di rumah? Coba jawab di kolom chatnya ya. Siapa Abu Uja itu? Ada yang tahu? Yang tahu dikasih hadiah. Hadiahnya dari Bapak Kepala Sekolah. Hadiahnya umroh ya, insya Allah. Mumpung dilarang sekarang. Ya, siapa Abu Uja itu? Abu Uja itu adalah Abu Lahab. Ya. Dan Abu Lahab ini ada diabadikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabbat syada abi lahabi wa tab. Berarti betul-betul Abu Lahab ini adalah seorang yang begitu sangat menentang Rasulullah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saat itu Abbas bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Dan dalam mimpinya Abu Lahab ini ditanya oleh Abbas, gimana rasanya penderitaan di alam kubur? Begitu sangat luar biasa, namun saya merasakan keringanan siksa kubur itu ketika hari Senin. Loh, kenapa hari Senin? Karena dulu ketika hari Senin itu adalah hari lahirnya Rasulullah SAW, dan saat hari lahir Muhammad ini saya membebaskan budak saya, kata Abu Lahab. Jadi disebabkan beliau senang, beliau bahagia dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diringankan siksanya di kubur setiap hari Senin. Karena kita tahu bahwa ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal saat beliau usia 2 bulan dalam kandungan. Syekh Al-Barjanji dalam kitabnya mengatakan, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Ketika sempurna 2 bulan dalam kandungan, meninggal di kota Madinah Munawwarah. Siapa yang meninggal? Abuhu, ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah, yaitu Abdullah. Nah, ketika lahir ini beliau sudah tidak punya ayah, dan Abu Lahab ini senang, Masya Allah, keponakanku, adikku melahirkan. Dan Suwaibah ini adalah salah seorang budak dari Abu Lahab. Ketika mendengar Rasulullah dilahirkan, maka Abu Lahab ini membebaskan Suwaibah. Dan sebab senangnya kepada
Rasulullah SAW dilahirkan ini, maka Allah memberikan keringanan kepada Abu Lahab setiap hari Senin. Masya Allah. Apalagi kita ya, kita kan bukan Abu Lahab. Kita ini siapa? Umatnya Rasulullah SAW. Betul? Kita umatnya Rasulullah SAW. Ketika kita merasa bahagia dengan hadirnya Rasulullah, kelahiran Rasulullah, kita peringati, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga yang hari ini berada di ruangan pelatihan dan yang setia dari tadi nunggu live chatnya, semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dipanjangkan usianya, amin. Dimudahkan rezekinya, amin. Ayah dan ibunya diberikan kemudahan mencari siang halal, amin. Bapak ibu guru yang belum menikah mudah-mudahan dapat jodoh, amin. Yang sudah menikah mudah-mudahan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya. Adik-adiknya pintar semuanya, amin. Dan insya Allah ketika kita memberikan kebahagiaan kita tentang kelahiran Rasulullah SAW, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, insya Allah Allah akan berikan kepada kita banyak keberkahan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mulai. Kenapa kita harus mengenang kelahiran Rasulullah SAW? Karena sudah disampaikan laqad kana fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Jadi mungkin kita akan bahas sesuai dengan tema kita ya, dengan lingkungan kita di pendidikan. Jadi setiap ada ilmu itu kita harus ambak ya, apa manfaatnya bagiku gitu. Nah, kita hari ini membahas tentang Rasulullah, apa sih manfaatnya kita melaksanakan acara Maulid untuk saya. Untuk saya, untuk sekolah, untuk Bapak Ibu semuanya. Baik. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang saya insya Allah muliakan, saya cintai, yang di rumah nggak apa-apa sambil tiduran, nggak apa-apa, tapi jangan tidur ya. Baik. Gini, Rasulullah SAW dijadikan sebagai kita model. Nah, saat kita ini sebagai manusia ya, pasti kita punya tujuan, pasti kita punya keinginan. Contoh, kalau teman-teman di Semaga ini berarti pingin lulus dengan nilai terbaik, masuk ke perguruan tinggi favorit gitu ya. Ini adalah outputnya. Kalau Bapak Ibu guru, outputnya adalah bagaimana menciptakan, melahirkan anak-anak didik yang berkualitas, yang berprestasi. Nah, atau mungkin sistem yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada semuanya, berarti sesungguhnya kita memiliki satu tujuan yang saya fokuskan terlebih dahulu. Tujuan itu disebut dengan great result. Jadi kita semua yang ada di sini pasti ingin mendapatkan hasil yang baik. Betul tidak? Teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, nanti kalau sudah lulus mau masuk kemana? Misalkan ke UGM, kedokteran, Undip dan sebagainya ya. Setelah lulus dari kedokteran Undip mau kemana? Kerja. Setelah kerja mau apa? Nikah. Nikah dengan siapa? Dengan wanita. Wanitanya bagaimana? Cantik, solihah. Anak satu dari pengusaha kaya raya. Bapaknya sudah usia 70 tahun kan gitu. Dan dia tinggal anak tunggal satu-satunya. Itu kan pingin kita begitu ya. Risalnya bagus gitu. Nah, tapi saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata great result ini memiliki dua syaratnya. Saya ulangi, memiliki berapa? Dua syarat. Tolong diingat-ingat. Ketika kita pingin hasil yang bagus, selalu ada dua syarat di dalamnya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya lebih fokusnya ke sini, tidak apa-apa ya. Adik-adik yang ada di luar di live chatnya ya. Jadi ada dua ya, dua hal. Satu, great people, saya ulangi ya. Untuk risal bagus, hasil yang bagus itu satu, di sebelah kiri saya ini namanya great people, dibayangin aja ya, great people. Great people itu berarti SDM yang unggul. Yang kedua adalah great system, sistem yang baik. Jadi SDM yang baik dengan sistem yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Masya Allah. Teman-teman semuanya masuk Semaga. Semaga ini sistemnya sudah sangat baik. Nah, dengan sistem yang sangat baik, tinggal kita meningkatkan diri kita menjadi great people. Menjadi diri yang baik, insya Allah hasil kita adalah maksimal.
Insya Allah. Insya Allah. Nah, dua hal ini penting. Jadi great people sama great system. Nah, namun kalau great system, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, bapak ibu semuanya, great system itu mudah kita lakukan. Tinggal ATM plus 1. Amati, tiru, modifikasi plus 1, insya Allah selesai. Yang tidak bisa kita tiru hanya satu, yaitu great people. Great people itu tergantung diri kita. Nah, untuk menjadi kita pribadi yang unggul, kita membutuhkan model. Kita membutuhkan model. Dan Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, yang menyampaikan langsung Allah, berarti ini benar. Dan kita harus meyakini bahwa ini benar. Bahwa contoh terbaik sebagai manusia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Masya Allah. Nah, teman-teman yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kalau kita mencontoh Rasul, jaminannya adalah kesuksesan. Itu. Saya meyakini, dan keyakinan saya dilandasi dengan pengetahuan dan keimanan, bahwa siapapun yang menjadikan Rasul sebagai contoh, model kita, modeling kita, insya Allah sukses fi dunya wal akhirah. Karena Rasulullah begitu sangat lengkap. Nah, baik, kita akan mulai. Bagaimana caranya kita mencontoh Rasulullah SAW? Dan hari ini kita akan bahas bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW, sehingga insya Allah dengan kita mencontoh Rasulullah SAW, kita menjadi pribadi yang unggul. Nah, great people ini teman-teman, ini kita anggap sebagai segitiga ya. Great people ini memiliki 3 sisi. Sisi atas, ini namanya skill. Ulangi apa? Skill. Skill itu apa? Keahlian. Yang pertama adalah keahlian. Yang kedua di sini adalah attitude. Atau bahasa kitanya akhlak. Dan sisi kirinya adalah knowledge. Jadi great people itu dibentuk oleh 3. 1 skill, yang kedua attitude, yang ketiga knowledge. Diulangi ya. 1 skill, yang kedua attitude, yang ketiga knowledge. Nah, 3 ini adalah kunci kita menjadi great people, insya Allah. Baik, kita akan memulai dari yang pertama, yaitu dari skill. Saya mau tanya ke teman-teman semuanya, baik yang ada di sini maupun yang sedang berada di rumah. Kira-kira keahlian Rasulullah yang dimiliki Rasulullah SAW sejak beliau sebelum menjadi Rasul sampai menjadi Rasul, keahliannya apa? Apa keahliannya? Teman-teman di sini ada yang tahu keahlian Rasulullah apa? Apa Ibu? Pedagang. Betul. Beliau adalah pedagang. Keahlian Rasulullah SAW adalah pedagang. Mari kita buka kepribadian Rasulullah SAW. Mari kita buka imprint Rasulullah. Imprint itu apa? Kalau di dalam teori NLP, imprint itu cetak biru manusia. Imprint. Jadi ada imprint baik, imprint buruk. Nah, imprint Rasul itu bagaimana? Cetak biru Rasul itu, kepribadian Rasul itu bagaimana? Mari kita lihat kita mulai dari sebuah tempat pertemuan di kota Mekah. Tempat pertemuan di kota Mekah itu ada namanya Darun Nadwah. Kalau di Semaga tempat pertemuan namanya balai pertemuan. Ya, ada Bu ya. Aula pertemuan. Kalau di kota Semarang balai kota. Kalau di Jawa Tengah ada gedung berlian. Itu namanya Darun Nadwah, tempat berkumpul. Nah, di kota Mekah itu ada namanya Darun Nadwah, tempat berkumpul. Dan Darun Nadwah ini dibangun oleh seorang saudagar kaya raya bernama Qusay. Lalu siapa Qusay itu? Qusay itu adalah kakeknya Rasulullah SAW sebelum Abdul Muthalib. Sebelum Hashim ya, terus Abdul Muthalib, baru ke Rasulullah. Nah, Abdul Muthalib punya putra namanya Abdullah, Abu Thalib kan. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semuanya, berarti Rasulullah itu keturunan seorang saudagar kaya raya. Kenapa saya ambil ini? Karena saya merasa, mohon maaf ya, merasa marah kalau dikatakan bahwa umat Islam itu apa Bu? Sedang ada dalam sebuah krisis. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu siapa pimpinannya. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat, keluarganya sangat kaya raya, terhormat, jalurnya pedagang. Nah, Rasulullah SAW punya ayah. Ayahnya namanya Abdullah. Abdullah meninggal ketika usia Rasulullah 2 bulan dalam kandungan. Meninggalnya beliau, Abdullah ini ayahnya Rasulullah sedang apa? Sedang perjalanan apa? Abdullah, ayahnya Rasulullah, meninggal sedang perjalanan apa? Berdagang juga. Jadi beliau, ayahnya seorang pedagang. Dan mungkin saat beliau lahir, lalu ditanya oleh Rasulullah kepada ibunya, ibundanya, Aina abi, di mana ayah? Lalu mungkin Siti Aminah menyampaikan, ayah engkau meninggal saat berdagang. Jadi dalam hatinya ada makna atau ada pemahaman bahwa ayah saya pedagang. Beliau diasuh, dididik oleh pamannya, kakeknya, dan sama-sama pedagang. Dan ketika beliau ini menikah, beliau menikah dengan seorang pedagang. Namanya siapa? Siti Khadijah. Beliau saudagar kaya raya. Beliau punya barang banyak. Dan setiap orang diperbolehkan untuk menjual barangnya. Termasuk baginda kita Nabiullah Muhammad SAW menjualkan barang beliau. Namun ada perbedaan. Ketika Nabi Muhammad menjualkan dagangan beliau ini, selalu lakunya keras dan untungnya besar. Sehingga Siti Khadijah ini penasaran siapa orang ini. Dikenalkanlah dengan Siti Khadijah, beliau bernama Muhammad, dan akhirnya beliau merasa tertarik. Dan beliau mengungkapkan keinginannya untuk membersamai Rasulullah SAW. Ini menjadi dalil buat perempuan, buat wanita, kalau melihat laki-laki yang saleh, yang baik, diperbolehkan untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi kepada yang belum menikah. Karena Siti Khadijah menyampaikan itu. Karena kita ingin menjadikan diri kita punya imamnya yang saleh, yang baik tentunya. Begitu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menikah dengan Siti Khadijah yang sama-sama pedagang. Jadi kalau kita lihat, keahlian beliau ini adalah seorang pedagang. Nah, kira-kira ketika beliau menikah, berapa mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Siti Khadijah? Ada yang tahu? 700 unta bersama beberapa keping emas. Kalau dihitung, ahli sejarah menghitung sekitar 1,5 miliar. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, ya, mas-mas nanti kalau udah mau menikah nih, mumpung masih muda nih, saya kasih tahu doktrinnya. Jadi kalau pingin mencintai Rasulullah kita betul-betul ingin mengikuti Rasulullah, maka mahar Rasulullah kepada Siti Khadijah 1,5 miliar. Banyak apa sedikit? Banyak. Kalau kita gitu, maharnya kepada istri kita apa? Seperangkat alat sholat, dibayar tunai, sah gitu. Kalau milenial beda lagi. Kupinang engkau dengan bismillah, sah. Tapi kalau Rasulullah SAW, beliau ini memberikan mahar kepada Khadijah 1,5 miliar. Kenapa? Karena di usia 25 tahun beliau sudah menjadi orang profesional. Saya menyampaikan ini mumpung bersama dengan anak-anak muda. Genetik dagangnya harus dibangun, jualannya harus dibangun, ayo. Sunnah kita ini berdagang. Kalau bisa di usia 25 tahun betul-betul kita sudah mampu profesional seperti Rasulullah SAW. Akan beliau kaya ketika usianya 25 tahun. Setelah beliau berada di sudah menjadi nabi, kita mendengarnya beliau miskin, bahkan tidurnya aja di pelapak kurma, bahkan sampai batu aja dimasukkan ke dalam perutnya saking menahan lapar. Kata siapa? Rasulullah miskin. Kita loncat dari usia 25, teman-teman, kita loncat 63 tahun.
Dalam sejarah di usia 63 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini seperti Rasulullah melaksanakan kurban, akan beliau kaya ketika usianya 25 tahun. Setelah beliau 3 unta ada di apa sedang dan disembelihkan oleh Sayyidina. Kita mendengarnya beliau miskin, bahkan tidurnya aja di pelapak kurma. Berarti bahkan sampai batu aja dimasukkan ke dalam kurban. Saking usianya 63 tahun berapa? Kata siapa Rasulullah miskin? 100 ekor. Kita loncat dari usia 25 teman-teman, kita loncat 63 tahun. Dalam sejarah di usia 63 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun memang beliau memilih untuk sederhana kurban. Akan beliau kaya ketika usianya 25 tahun. Mengambil ini setelah beliau 3 unta. Jangan-jangan di alam bawah dan disembelihkan oleh Sayyidina. Mendengarnya beliau miskin, bahkan tidurnya aja di pelapak kurma. Berarti bahkan sampai batu aja dimasukkan ke dalam kurban. Saking usianya 63 tahun berapa? Kata siapa? Namun Rasulullah memang memilih hidup sederhana. Gitu. Ini saya ingin membangun main baru kepada adik-adik bahwa kita sangat yakin di dalam Quran sudah disampaikan, barang siapa mencontoh Rasulullah SAW, mencontoh perilaku Rasulullah SAW, maka Allah berikan kepadanya ampunan di dunia wal akhirah. Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan, kesuksesan di dunia wal akhirah. Dan kalau kita memahami secara betul Rasulullah, memang betul kalau kita mencontoh dengan totalitas, kita akan sukses. Nah, skill Rasulullah itu berdagang, berkomunikasi. Jadi komunikasi beliau bagus sekali. Nah, saudaraku, teman-teman semuanya, mumpung masih sangat hangatnya hari ini, ya, kita mendengar ada ada sebuah cacian, hinaan kepada Rasulullah SAW yang dilakukan melalui kartun. Bagaimana secara akidah 100 ekor kita loncat dari usia 25 teman-teman, kita bagaimana marah kita bukan dalam sejarah dagang berkomunikasi. Jadi komunikasi beliau bagus sekali. Bagaimana umat Rasul itu teman-teman semuanya, tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang hebat, masih sangat orang yang profesional. Itu cara marah kita. Mendengar ada jadi ada kalau sebuah Anda semuanya ini ada semuanya pagi siang malam terus belajar, terus berlatih, terus meningkatkan kapasitas sama dengan jihad untuk menunjukkan bahwa kita ini umat Islam ini adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Model kita udah jelas Rasulullah SAW. Bagaimana umat Rasul itu teman-teman semuanya. Jadi begitulah kita marah. Bahwa kita ini adalah kita marah adalah dengan kita meningkatkan kapasitas kita. Pagi siang sore malam. Kau tanya dengan belajar, ada belajar totalitas. Sampai tidurnya cuma 2 jam. Ada semuanya pagi siang hari ini belajar terus berlatih terus meningkatkan kapasitas sama dengan jihad untuk menunjukkan bahwa kita ini umat Islam, kita membuktikannya terbaik. Kuntum khairu ummatin dalam sejarah teman semoga saya meyakini model kita udah jelas Rasulullah SAW. Bagaimana umat Rasul teman-teman semuanya. Jadi begitulah kita marah bahwa kita ini adalah kita marah adalah dengan kita meningkatkan kapasitas kita pagi siang sore malam dibanggakan. Bukan hanya kau itu dengan belajar, ada belajar totalitas sampai tidurnya cuma 2 jam. Ada semuanya pagi siang hari ini belajar ada yang mengatakan meningkatkan kapasitas sama dengan jihad untuk menunjukkan bahwa kita ini umat Islam, kita membuktikannya terbaik. Kuntum khairu ummatin dalam sejarahnya teman semoga saya meyakini kita udah jelas mencontoh bagaimana kalian Rasulullah SAW adalah berdagang. Jadi begitu aja kita marah dari sekarang berdagang. Kita marah adalah dengan kita meningkatkan kapasitas kita pagi siang sore malam. Pintu rezeki itu ada dalam dengan belajar, ada belajar, dilatih berdagang sampai tidurnya cuma 2 jam. Ada semuanya dan dengan dagang ini ketawakan kita kepada ada yang mengatakan meningkatkan kapasitas sama ketika beliau datang untuk menunjukkan bahwa umat Islam kita memberikannya terbaik. Beliau hanya mengatakan kepada dalam sejarah teman semoga saya meyakini kita udah jelas mencontoh bagaimana kalian Rasulullah SAW adalah pedagang pasar. Jadi begitu aja kita marah dari sekarang. Kita marah adalah dengan kita meningkatkan kapasitas kita pagi siang sore malam. Pintu rezeki itu ada dengan belajar, ada
belajar, dilatih berdagang sampai tidak semuanya ada semuanya. Dan dengan dagang ini ketawakan kita kepada ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf sama dengan beliau datang hijrah ke Madinah, beliau nggak bawa apa-apa, kita memberikannya. Beliau hanya mengatakan kepada dengan semangatnya kita belajar mencontoh bagaimana kalian Rasulullah SAW dalam berdagang pasar. Jadi begitu aja lagi dari kita marah adalah dengan kita meningkatkan kapasitas kita. Pagi, siang, sore, malam, pintu rezeki itu ada. Jangan belajar, ada di belajar, dilatih berdagang sampai tidak semuanya ada semuanya. Dan dengan dagang ini ketawakan kita kepada ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf sama dengan beliau datang hijrah ke Madinah, beliau nggak bawa apa-apa, kita memberikannya. Beliau hanya mengatakan kepada dengan semangatnya kita belajar mencontoh bagaimana kalian Rasulullah SAW dalam berdagang pasar. Jadi begitu aja lagi dari kita marah adalah dengan kita meningkatkan kapasitas kita. Pagi, siang, sore, malam, pintu rezeki itu ada. Jangan belajar, ada di belajar, dilatih berdagang sampai tidak semuanya ada semuanya. Dan dengan dagang ini ketawakan kita kepada ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf sama dengan beliau datang hijrah ke Madinah, beliau nggak bawa apa-apa, kita memberikannya. Beliau hanya mengatakan dengan semangatnya kita belajar mencontoh bagaimana kalian Rasulullah SAW dalam berdagang pasar. Jadi begitu aja lagi dari kita marah adalah dengan kita meningkatkan kapasitas kita. Pagi, siang, sore, malam, pintu rezeki itu ada. Jangan belajar, ada di belajar, dilatih berdagang sampai tidak semuanya ada semuanya. Dan dengan dagang ini ketawakan kita kepada ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf sama dengan beliau datang hijrah ke Madinah, beliau nggak bawa apa-apa, kita memberikannya. Beliau hanya mengatakan dengan semangatnya kita belajar mencontoh bagaimana kalian Rasulullah SAW dalam berdagang pasar. Jadi begitu aja lagi dari kita marah adalah dengan kita meningkatkan kapasitas kita. Pagi, siang, sore, malam, pintu rezeki itu ada. Jangan belajar, ada di belajar, dilatih berdagang sampai tidak semuanya ada semuanya. Dan dengan dagang ini ketawakan kita kepada ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf sama dengan beliau datang hijrah ke Madinah, beliau nggak bawa apa-apa, kita memberikannya. Beliau hanya mengatakan Baik, yang kedua, kita mencontoh Rasulullah SAW dari sisi attitude-nya, sisi akhlaknya. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah respon spontan. Menurut guru saya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, beliau menyampaikan akhlak itu adalah respon spontan. Jadi teman-teman lihat saya, ini belum lihat akhlak aslinya. Gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini belum kelihatan akhlaknya. Lalu bagaimana cara kita melihat akhlak? Akhlak itu respon spontan. Caranya bagaimana? Nah, kalau pengen tahu, kata Rasulullah, akhlak seseorang, berjalanlah selama atau ikutlah, bergabunglah atau berjalannya bersama-sama selama 3 hari. Atau tidurlah di rumahnya selama 3 hari. Kita akan tahu akhlaknya. Kenapa? Saat itulah kita tahu respon spontannya. Mungkin saat ini saya di sini karena pakai peci gitu ya, pakai koko, pakai sarung gitu ya. Jadi seakan-akan akhlaknya baik. Belum tentu. Pengen tahu akhlaknya itu nanti kalau di jalan. Jenengan bareng dengan saya di jalan gitu, terus naik motor. Disalip sama anak muda. Anak muda pakai ninja gitu. Weng. Nah, kalau respon spontannya adalah astagfirullah, masya Allah, kasihan anak-anak mungkin lagi kebelet. Berarti ini akhlaknya baik. Tapi terkadang ketika disalip, weng, terus bilangnya, asem. Nah, berarti akhlaknya adalah asem. Jadi akhlak itu respon spontan. Dari mana respon spontan itu? Dari apa yang kita ulang-ulang tiap hari. Nah, hari ini saya akan menyampaikan 7 pilar akhlak Rasulullah SAW yang insya Allah kalau kita teladani, insya Allah kita akan memiliki akhlak yang insya Allah sempurna. Ya, baik. 7 ini adalah akhlak-akhlak yang saya rangkum, akhlak-akhlak yang sifatnya bisa kita kerjakan. Adik-adik bisa mengerjakan, sederhana akhlaknya. Saya tidak akan mengambil contoh-contoh seperti bagaimana Rasulullah SAW tahajud, enggak. Karena tahajudnya Rasulullah tidak bisa kita ikuti. Sulit mengikutinya. Rakaat pertama Al-Baqarah.
Dilanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa, Al-Maidah, selesai baru ruku. Aduh, kita kayaknya nggak mampu deh. Tapi yang ringan-ringan saja. Nah, akhlak yang pertama, 7 pilar ini akhlak yang pertama yang insya Allah akan membuat kita menjadi great people insya Allah. Bismillah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW selalu tersenyum. Beliau bahkan sampai menyampaikan di dalam hadisnya, tersenyum kepada saudaramu, bermuka ceria kepada saudaramu, liwajhi akhihi, kepada saudaramu, termasuk dari sedekah. Jadi senyum itu adalah sedekah dan itu adalah sifat Rasulullah SAW. Latih untuk menjadi pribadi yang terbiasa tersenyum. Ya, senyum yang tulus dari hati. Dan itu contoh sederhana dari Rasulullah, tapi tidak sesederhana hasilnya. Pernah saya mendapatkan cerita dari sahabat saya dan termasuk guru saya, Ustadz Salim Afilah. Mungkin teman adik-adik sudah sangat paham beliau. Beliau ini punya temannya adalah seorang dokter, Bapak Ibu, adik-adik semua, seorang dokter. Dan Masya Allah, ini dokter ini memiliki sebuah kebiasaan adalah senyum. Dan senyumnya itu Masya Allah, senyumnya itu sangat-sangat lembut, sangat-sangat baik. Bahkan para pasien itu pingin sekali beliau ini diobati oleh sang dokter ini. Bahkan yang tidak sakit pingin sakit. Kenapa? Karena pingin dapat senyuman dari Pak dokter ini. Saking beliau ini begitu sangat baik senyumannya. Nah, suatu hari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak dokter ini kedatangan tamu. Nah, ketika datang ke meja kerjanya, tamu ini ditanya, mau berobat? Tidak. Loh, kenapa ke sini? Enggak, saya cuma mau menyampaikan ucapan terima kasih. Loh, ucapan terima kasih apa? Bapak, iya, mohon maaf Pak dokter, dulu Bapak ini pernah ketemu dengan saya dan Bapak tersenyum kepada saya. Padahal saat itu Pak, saya ini sedang berjalan mau bunuh diri. Coba bayangkan. Gara-gara senyum dokter ini tidak jadi bunuh diri. Berarti senyum ini mahal sekali dampaknya. Loh, ceritakan maksudnya bagaimana? Ceritanya gimana gitu. Iya Pak dokter, saya ketemu jenengan senyum sama saya. Saat itu saya sudah mau bunuh diri, saya bercerai sama istri, saya punya hutang, anak tidak percaya sama saya. Dan saya sudah memutuskan saya membunuh diri saja. Dan ketika saya bertemu dengan jenengan, saya disenyumi oleh jenengan itu rasanya tersadar bahwa ternyata masih ada orang yang mempedulikan saya. Masih ada orang yang sayang sama saya. Dengan senyumannya beliau ini. Dan setelah itu saya sadar dan akhirnya saya balik kembali pulang dan akhirnya hari ini saya sudah kembali membangun keluarga dengan istri saya dan saya sekarang sudah punya usaha baru. Masya Allah, karena senyuman. Ibu-ibu, Bapak Ibu guru, Masya Allah, Bapak Ibu guru ini datang ke kantor. Mungkin ada loh adik-adik kita nih yang berangkat dari rumah kondisinya cemberut. Baru mohon maaf mungkin dipukul sama ayahnya. Dimarahin sama ibunya. Atau mungkin anak-anak ini baru mendengar pertikaian antara ibu dan ayahnya. Sehingga berangkat ke sekolah dalam kondisi galau. Ketemu dengan guru, ketemu dengan bapak guru, ketemu dengan ibu guru, terus bapak ibu guru yang tersenyum dengan tulus dari hati, Masya Allah, beliau akan terobati. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan beliau akan menjadikan ibu sebagai ibunya dan konsultasi pada ibu. Kelihatannya sederhana tapi tidak sesederhana hasilnya. Ayo saya tanya kepada adik-adik semuanya. Kira-kira adik-adik senang guru yang ramah apa yang judes? Kalau sini nih chatnya. Yang ramah apa yang judes? Yang ramah. Karena ramah itu adalah bagian dari bagian dari sedekah. Begitu juga adik-adik, bapak ibu guru datang ke sini itu membawa sedikit masalah dari rumah. Mungkin ada bu guru ini dari rumah itu keburu-buru belum masak, terus
didiemin sama suami. Terus panjenengan datang ke sini disambut oleh kalian sebagai muridnya dengan senyuman yang tulus. Masya Allah, sembuh sakit beliau. Jadi bayangkan kalau kita nih, bapak ibu gurunya tersenyum tulus, adiknya tersenyum tulus, Masya Allah, dampaknya sangat baik. Masya Allah. Nah, kira-kira senyuman ini sederhana apa sulit? Sederhana apa sulit? Sederhana ya, hanya menggerakkan otot bibir saja untuk tersenyum, sederhana. Namun sederhana ini, Masya Allah, adik-adik semuanya, bapak ibu semuanya, yang sederhana ini berdampak, punya energi positif. Dan saya pernah menyampaikan di sebuah kajian yang lain tentang sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya dengan harta, sedekah itu bisa dengan energi. Dan senyuman energinya positif. Ya, adik-adik juga sama pulang ke rumah kondisinya tersenyum, padahal ibunya sedang capek, ayah sedang capek, ketemu dengan kita yang senyumnya manis, hilang capeknya. Ih, serius. Jadi saya pernah, kebetulan abah saya sudah diambil sama Allah ya. Dulu ketika abah itu masih ada, selalu pingin didampingi ketika sakitnya dengan saya. Jadi kalau saya belum datang itu tanya, Usep di mana? Saya hanya mencoba mempraktekkan apa yang dilakukan Rasulullah, tersenyum dengan terus kepada ayah. Ternyata ayah senang ditemenin saya. Jadi merasanya itu tenang gitu. Nah, adik-adik semuanya, Bapak Ibu, mari kita berlatih untuk senyum. Senyum itu ada tingkatannya. Sampai pada tingkatan senyum terakhir itu ada tingkatan di mana senyum kita ini ada dari hati. Tingkatan pertama, latihan senyum. Nah, dampak senyum bagaimana? Masya Allah, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, nanti saya akan praktekkan, saya ajak panjenengan untuk berlatih tersenyum. Tapi saya ingin menyampaikan dulu dampak dari senyum. Jadi, kebetulan saya punya jamaah namanya Jamaah Majelis Hati, adik-adik ya. Lalu saya coba praktekkan, siapa di antara Bapak Ibu yang punya masalah, dendam, sakit hati, pernah disakiti orang, dikhianati, ngacung, banyak yang ngacung. Baik, mau sembuh, kata saya. Mau? Nah, terus saya mau buat terapinya Bapak Ibu. Terapinya sederhana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau ke rumah, tolong di bagian rumah yang langsung bisa melihat langit, panjenengan keluar ke sana. Entah itu di depan rumah atau di belakang, dilihat langitnya. Mau pagi, siang, sore ataupun malam, silahkan. Kalau enak sih pagi, sore atau malam. Oke. Nah, kalau sudah sampai di sana, panjenengan lihat langit. Ketika lihat langit, tersenyumlah. Ya, ketika lihat langit apa? Tersenyum. Nah, ketika lihat langit terus tersenyum, lalu bayangkan masalah yang sedang dihadapi. Bayangkan sakit yang pernah dihadapi itu. Ada yang pernah punya rasa sakit, pasti ada yang di antara yang sedang sakit itu. Sakit hati, tersenyum terus bayangkan. Apa yang terjadi? Ajaib. Setelah kita selesai, tarik nafas, selesai, terus pejamkan mata, ucapkan hamdalah, ajaib. Rasa sakitnya hilang. Dan ini sudah dibuktikan oleh jamaah-jamaah saya. Jadi ada yang WA, Kang, entah kenapa ketika saya melihat langit dan tersenyum, lalu saya membayangkan semua masalah saya, tiba-tiba nangis. Dan terus menangis, sampai selesai nangis, terus saya ucapkan hamdalah, dan hatinya plong, hilang perasaan sakit hatinya. Kata saya nggak apa-apa, itu nangis itu termasuk dari mengeluarkan toksin dalam tubuh kita. Loh kok bisa senyum ini bisa menjadi terapi? Iya, senyum itu bisa menjadi terapi. Dan ada dua bentuknya, itu langit, yang kedua senyuman kita. Nah, bagaimana prakteknya dalam hidup kita agar nanti kita ini selalu bisa tersenyum? Kalau saya Bapak Ibu mau diikuti boleh, enggak apa-apa, ada juga sama ya. Mumpung sekarang pakai masker, ya, pakai masker gitu. Saya ini menganggap bahwa kalau saya melihat bunga itu sedang tersenyum sama saya. Kalau Ade tersenyum sama saya, kira-kira saya balas senyum enggak? Balas ya, Bu ya? Senyum terus kira-kira dibalas?
Dibalas senyuman. Nah, saya melihat bunga itu tersenyum sama saya. Berarti ketika tersenyum, saya balas apa? Senyum sama bunga. Matahari itu tersenyum sama saya. Bulan tersenyum. Jadi tumbuh-tumbuhan tersenyum. Sehingga setiap hari ketemu dengan pohon pun tersenyum. Cuma pakai masker kan nggak kelihatan. Kalau nggak pakai masker nanti disangka yang lain-lain. Karena pakai masker kelihatan senyum terus, alhamdulillah. Dan masya Allah itu hati kita suasana jadi positif. Betul nggak? Ibu silahkan cemberut. Itu suasananya itu hatinya jadi sempit. Tapi kalau kita ini tersenyum terus, suasana bahagia. Nah, latihannya mumpung masih pakai masker, ketemu sama pohon senyum, assalamualaikum. Ketemu dengan apa senyum, waalaikum, senyum. Kenapa? Loh kok nggak senyum gimana? Mereka ramah banget sama kita. Jadi apa alasan kita nggak senyum di dunia ini? Toh semua dunia itu ramah sama kita. Betul nggak? Ramah, sangat ramah dunia ini. Kitanya yang judes. Gitu. Nah, latihannya adalah kita sering tersenyum. Tapi tidak tertawa ya, tersenyum. Jangan sampai ketemu apa? Pohon. Oh ya, nggak boleh kalau gitu ya. Itu namanya apa? Berbahaya ya. Senyum biasa. Nah, dengan begitu kita merasa itu menyatu dengan alam semesta ini, dan kita merasa bahwa kita ini sama dengan mereka. Makhluk Allah yang sedang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, senyum. Sederhana tapi tidak sederhana dampaknya. Kira-kira siap dipraktekkan Bapak Ibu? Adik-adik? Tersenyumlah. Coba. Jadi kalau sudah hilang, bismillah, sudah hilang COVID-nya, diganti dengan kesehatan, kebahagiaan, masuk ke sekolah ini, tersenyum, semuanya tersenyum, Masya Allah. Suasananya, saya yakin ajaib, suasananya itu positif, betah di kampus, betah di sekolah, betah di kelas. Dengan apa? Senyuman. Di rumah juga begitu, kalau kita ini selalu tersenyum kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada bapak, kepada ibu, kepada adik, betah di rumah, nggak mau keluar. Kalaupun keluar pinginnya bareng-bareng. Masya Allah. Ini ya yang pertama. Jadi Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu wajahnya cerah, wajahnya ceria, ketemu dengan siapapun. Dan itu adalah sedekah terbaik kita. Dan itu ciri orang-orang yang great people. Ciri orang-orang yang sukses adalah wajahnya cerah, ceria, dan diperlihatkan dengan senyuman. Ayo buktikan, ya. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW itu dikatakan ruhama. Beliau itu kasih sayang. Kepada siapa? Kepada seluruh umatnya. Penuh kasih sayang. Dan getaran kasih sayang itu adalah getaran positif. David Hawking ya kalau tidak salah, dia membuat sebuah penelitian tentang level-level energi. Dan sebelum level energi pencerahan itu, di bawahnya itu adalah cinta, kasih sayang. Jadi orang yang dalam hatinya penuh kasih sayang, insya Allah hidupnya penuh dengan ketenangan. Hidupnya tertata, rapih, teratur. Kasih sayang. Ya. Jadi Rasul itu penyayang. Alangkah baiknya, alangkah bahagianya hamba-hamba Allah yang telah Allah berikan di dalam hatinya perasaan kasih sayang. Melihat apapun rasa itu kasihan gitu. Pinginnya itu apa ya? Lihat kucing pingin menyayangi gitu. Ya, jadi hatinya itu tulus gitu. Ingin membantu itu tulus dari hati. Seperti Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW itu ketika beliau sedang berhalaqah ya dengan para sahabatnya. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai saudaraku, sahabatku, apakah engkau tahu siapa umat yang paling utama itu?" Para sahabat mengatakan dan mengacungkan tangannya. "Ya Rasulullah, umat yang paling utama itu, makhluk yang paling utama itu adalah para malaikat." Rasul tersenyum dan mengatakan, "Ya, para malaikat mulia, tapi bukan itu maksudku." Lalu ada lagi yang menjawab, "Ya Rasulullah, yang mulia itu adalah para nabi seperti engkau.
Ya, para nabi memang mulia, tapi bukan itu maksudku. Ya Rasulullah, kalau bukan para nabi, yang mulia itu adalah kami sahabatmu ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan menatap satu para sahabatnya dengan penuh kasih sayang. Beliau mengatakan, ya engkau adalah pribadi yang mulia, tapi bukan itu maksudku. Sejenak hening semuanya, dan ada yang ngacung. Ya Rasulullah, kalau bukan para malaikat, kalau bukan para nabi seperti engkau, kalau bukan kami para sahabat, lalu siapa kaum yang mulia itu? Tiba-tiba beliau nangis dan mengatakan, wahai para sahabat, pribadi yang mulia, kaum yang mulia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mencintaiku, mengikuti semua sunnah-sunnahku. Jarak mereka dengan aku sangat jauh, tapi mereka begitu sangat mencintaiku. Mereka lah yang mulia, mereka lah pribadi-pribadi mulia, mereka adalah umatku, kata Rasulullah sambil menangis, sampai-sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Melihat Rasulullah menangis, para sahabat pun menangis. Ini lihat getaran kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, yang beliau tidak pernah akan melihat umatnya, tapi umat ini begitu sangat mencintai beliau, sangat menyayangi beliau, sampai-sampai Rasulullah menangis sampai jenggotnya itu basah. Ini luar biasa kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya yang tidak akan pernah melihat Rasulullah itu. Dan Rasulullah pun, para sahabat pun menangis. Dan dia mengatakan, dialah umat yang tidak pernah bertalaki kepadaku, tidak pernah melihatku, tidak pernah bersamaku, tapi dia adalah umat yang selalu mencintaiku, bercita-cita ingin bertemu dengan aku, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dan mengikuti semua anjuran-anjuran sunnah-sunnahku. Dia adalah umatku, sambil menangis. Lalu siapa yang ditangisi oleh Rasulullah SAW? Ya, yang ditangisi oleh Rasulullah itu adalah umat akhir zaman. Insya Allah, semoga kita. Dan Rasulullah SAW begitu sangat dalam rasa kasihnya kepada kita, sambil beliau menangis seperti itu. Masya Allah, itu kasih sayang. Apa yang membuat kita hari ini, mohon maaf ya, orang yang mungkin tidak sholat atau sholatnya masih belang betong. Tahu belang betong apa ibu? Bolong-bolong gitu ya. Bolong-bolong sholatnya itu bolong-bolong. Tapi ketika ada yang menghina Rasulullah, pasti marah. Betul nggak? Kenapa? Karena Rasulullah punya rasa kasih sayang yang sangat tinggi. Ya Allah. Nah ini. Jadi kita contoh satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penyayang. Penyayang hatinya. Penyayang itu identik berarti tidak egois ya. Siap untuk berkorban. Siap untuk dimengerti maupun mengerti, siap untuk melayani maupun dilayani, siap untuk memahami maupun dipahami. Dan kalau memilih, lebih baik memilih memahami daripada dipahami. Mohon maaf, ini saya mau tanya nih ke teman-teman adik-adik yang maupun Bapak Ibu, adik-adik yang ada di sini. Mana yang mau dipilih, Bapak Ibu? Kalau ada dua pilihan, tidak ada tiga pilihan, dua pilihan. Disakiti atau menyakiti, milih yang mana? Kalau hanya ada dua, disakiti apa menyakiti, milih yang mana? Tidak boleh. Ditipu apa menipu? Gak mau. Gak mau dua-duanya ya. Gak mau dua-duanya. Nah, kenapa saya sampaikan begitu? Orang yang memiliki rasa penyayang itu, daripada aku menipu, lebih baik aku ditipu. Tapi saya meyakini orang yang tidak pernah menipu tidak akan ditipu. Orang yang tidak pernah menyakiti insya Allah tidak akan tersakiti. Jadi yang kita pilih adalah bagaimana kita selalu menjaga orang agar tidak tersakiti oleh kita. Begitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang dirahmati Allah, maka sifat yang kedua yang butuh kita pahami dan butuh kita praktekkan adalah menjadi pribadi yang penyayang. Tulus dari hati menyayangi. Masya Allah, ibu-ibu melihat anak-anak kita ini, ya Allah, nangis tiap malam ibu itu.
Apa dibayangin satu-satu namanya Firman, Andi, Rohim, Julaiha, Ani. Ya Allah, mereka adalah murid-murid hamba, ya Allah. Bahagiakan mereka, berikan hidayah. Nangis ibu di hadapan Allah. Kira-kira datang ke sekolah pada deket nggak anak-anaknya? Saya sangat meyakini mereka akan dekat. Kenapa? Kekuatan terbesar itu adalah bahasa hati. Yang saat mereka tidak tahu kita doakan. Dan itu adalah sifat Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika beliau meninggal dunia, ucapan terakhir itu bukan Aisyah, bukan Fatimah, bukan Ali, tapi ucapan terakhirnya itu adalah ummati, ummati. Ummati itu adalah seluruh umatnya. Yang kita pun terakhir, namun sudah mengucapkan ummati, sehingga hari ini ta'aluk kita, ikatan kita dengan Rasulullah begitu sangat kuat. Walaupun kita belum bertemu dengan Rasul. Subhanallah. Kayaknya tidak sampai 7 ya. Kalau melihat dari waktunya, kita sampai 3 saja. Ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga ada sifat Allah. Rasulullah memiliki sifat, dan sifat ini penting kita miliki insyaallah, yaitu beliau memiliki sifat penyabar. Ya, penyabar. Baik, seperti apa sabar itu saya akan perbandingkan, atau saya akan dibandingkan, misalkan tentang sabar itu seperti kita mau membuat bangunan, atau sang arsitek mau membuat bangunan. Jadi sang arsitek nih bangunan lantai 10. Nah, kalau mau membangun bangunan lantai 10, kira-kira apa yang dibangun pertama kali? Lantainya apa pondasinya? Yang dibangun lagi kita apanya? Pondasinya. Ketika dibangun pondasinya, dan membangun pondasi itu lama, sangat lama. Nah, sangat lama membangun pondasi itu. Nah, setelah selesai membangun pondasi, baru dibangun lantainya. Dan sifat dari pondasi itu begitu sangat kuat. Ada besi, ada batu masuk ke dalamnya, keras memaksa pondasi itu. Nah, itu arsitek bangunan. Bagaimana kalau arsitek kehidupan? Kalau arsitek bangunan kan insinyur. Tapi kalau arsitek kehidupan siapa? Sang pemilik hidup. Siapa pemilik hidup? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mau membangun kehidupan seseorang tinggi, maka yang dibangun oleh Allah pertama kali adalah pondasinya. Seperti Rasulullah SAW, Allah bangun pertama kali karena beliau akan menjadi pemimpin dunia, maka yang dibangun oleh Allah pertama kali adalah pondasinya. Bahkan pondasinya telah dipancang oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika masih dalam kandungan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashuril aqwanil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamli, ketika dalam kandungan 2 bulan, dalam kandungan beliau sudah kehilangan ayahnya, dipancangkan oleh Allah pondasinya, kehilangan ayah. 5 tahun kemudian beliau kehilangan ibunya. Ayah hilang, ibu hilang. Ini kan memberatkan, tapi ini pondasi. Allahu Akbar. Sampai masa Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah, akhirnya beliau kehilangan istri yang dicintainya. Dan Masya Allah, akhirnya beliau, Allah berikan kepadanya sebuah kedudukan yang sangat tinggi, yaitu menjadi nabi. Jadi menjadi nabi diawali dari pondasi. Maka panjenengan yang hari mendapatkan musibah, ujian berat, tenang saja, sedang diproses oleh Allah. Insya Allah kalian akan menjadi pribadi yang unggul insya Allah. Demikian, semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami meminta kesediaan Bapak untuk menutup acara ini dengan doa agar menjadi acara yang lebih barokah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, adik-adik semuanya, mari kita sama-sama di waktu yang sangat mulia ini, di momentum yang sangat mulia ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah takdirkan kita menjadi betul-betul umat Rasulullah SAW, dan kita dipertemukan oleh Allah nanti bersama dengan Rasulullah, sang kekasih kita insyaallah. Kita mulai dengan suratul Fatihah. لكل نيات صالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على حبيبنا وشافينا وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك يا الله أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد أحد الصمد أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا سهل إذا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهلا حزنا يا الله سهلا حزنا يا الله سهلا حزنا يا الله. اللهم إنا نسألك يا الله, Duhai Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Duhai Allah yang Maha Lembut, Duhai Allah yang Maha Mengetahui, Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni sebesar apapun dosa orang tua kami yang pernah dilakukan. Ampuni dosa guru-guru kami yang pernah dilakukan ya Allah. Ampuni seluruh keluarga besar Semaga ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh majlis ya Allah yang hadir di majlis ini ya Allah. Ya Allah, berikan ampunan kepada semuanya ya Allah. Dan ya Allah, berikan kepada semua yang hadir ya Allah ampunan. Tidak ada satupun kecuali telah Engkau berikan ampunan-Mu ya Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari majlis ini ya Allah kecuali telah Engkau berikan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang kami belum mampu menjadi umat Rasulullah ya Allah. Kami belum mampu mencontoh beliau ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, kuatkan kami agar kami mampu menjadi umatnya ya Allah, umat Rasulullah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Muqtadi, Maha takdirkan ya Allah seluruh jamaah yang hadir ya Allah. Engkau berikan kemudahan, keberkahan dalam hidupnya ya Allah. Engkau berikan keistiqomahan dalam amalnya ya Allah. Ya Allah ya Muqtadi, takdirkan ya Allah seluruh jamaah yang hadir ya Allah di majlis ini ya Allah. Ya Allah, izinkan semuanya ya Allah. Izinkan semua ya Allah istiqomah dalam kebaikan ya Allah. Yang dicintainya adalah salat 5 waktu ya Allah. Yang dirindukannya adalah salat tahajud ya Allah. Yang disukainya adalah salat duha ya Allah. Yang ditemaninya adalah Al-Quran ya Allah. Yang setiap hari basah lisannya dengan zikir ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan ila akhir hayat, sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, karena itu ya Allah, takdirkan kami meninggal saat kami sedang bersujud kepadamu ya Allah. Takdirkan kami meninggal saat kami sedang membaca Al-Quran-Mu ya Allah. Takdirkan kami meninggal saat kami sedang berpuasa ya Allah. Takdirkan kami meninggal saat kami sedang melakukan ya Allah kebaikan-kebaikan di hadapan-Mu ya Allah. Takdirkan kami meninggal husnul khatimah ya Allah. Takdirkan kami meninggal husnul khatimah ya Allah, mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masukkan kami ke surgamu ya Allah, tidak sendirian ya Allah, seluruh keluarga kami masuk surgamu ya Allah. Dan ya Allah, takdirkan di surga nanti ya Allah, kami bertetangga ya Allah, kami bersama ya Allah, bencengkrama ya Allah dengan baginda kami ya Allah, yang kami tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah bertemu dengannya ya Allah, tidak pernah bertalaki dengannya ya Allah. Namun izinkan ya Allah, umat akhir zaman seperti kami yang banyak lalainya, yang banyak dosanya ini ya Allah, takdirkan nanti di surga ya Allah, bertemu dengannya ya Allah, bertemu dengan baginda kami ya Allah, habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah ingkar janji, siapa yang berdoa kepadamu ya Allah, Engkau akan kabulkan. Ya Allah, kami mohon kepada minta akhir ya Allah, untuk seluruh keluarga besar Semaga ya Allah, guru-gurunya ya Allah, berikan kepada beliau ya Allah keberkahan, berikan kepada beliau ya Allah kemudahan, berikan kepada beliau ya Allah panjang usia ya Allah, kesehatan ya Allah, dilindungi ya Allah dari segala musibah ya Allah. Untuk seluruh ya Allah anak-anak didik ya Allah, generasi muda kami ya Allah, jadikan mereka ya Allah anak didik yang saleh-salehah ya Allah, menjadi kebanggaan bangsa dan agama ya Allah, menjadi generasi-generasi penerus ya Allah, khairu umat ya Allah, sebaik-baik umat ya Allah. Jadikan ya Allah seluruh siswa Semaga ya Allah yang muslim ya Allah, mereka dekat dengan Quran-Mu ya Allah, mereka mudah untuk mengajarkan kebaikan ya Allah, menjaga salat 5 waktu ya Allah, hatinya penuh dengan kecintaan kepadamu dan kepada Rasul-Mu ya Allah. Engkau maha besar maha adil ya Allah, dan akhirnya ya Allah takdirkan mereka menjadi pemimpin di dunia ini ya Allah, pemimpin di Indonesia ini ya Allah. Kami rela dipimpin oleh anak-anak kami ya Allah, kami rela dipimpin oleh anak-anak didik kami ya Allah. Jadikan mereka pemimpin yang adil, yang beradab ya Allah, yang adil, yang bertakwa ya Allah, yang takut kepadamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.